Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 20 menit, akhirnya Anjas telah tiba di rumah dia. Ketika baru pertama kali memasuki halaman rumahnya, sudah dia lihat dengan jelas mobil milik Robi yang terparkir di halaman rumah. Anjas juga melihat bahwa Robi berdiri di samping mobilnya itu dengan kedua tangan yang melenggang di pinggang. Tatapan pria itu pun begitu tajam, lurus menatap ke arah kedatangannya. Tanpa perlu dijelaskan, Anjas sudah tahu kenapa pria itu terlihat begitu marah padanya, karena tadi pagi Putra telah melaporkan kepada dia tentang pertemuan Putra dengan Robi di pengadilan. Jelas aja saat ini Robi sudah mengetahui tentang perceraiannya dengan Lily. Dengan hati-hati, Anjas menghentikan mobilnya tepat di belakang mobil milik Robi. Dan saat itu juga Robi pun mulai melangkah mendekati pintu kemudi sang sahabat. Anjas segera keluar dan belum sempat dia menutup pintu mobilnya kembali, namun tubuhnya sudah lebih dulu ditarik oleh Robi dan dia mendapatkan sebuah pukulan yang sangat keras di wajahnya. Buk! Sampai Anjas jatuh tersungkur. Shit! Kurang ajar kamu, Rob, geram Anjas. Tanpa merintih kesakitan, dia langsung bangkit berdiri. Kemarin mungkin dia memang tidak bisa membalas pukulan Papa Irwan. Namun sekarang dia tidak akan segan untuk balas memukul Robi. Dan dengan gerakan yang sangat cepat, akhirnya pukulan Robi itu pun mendapatkan balasan yang setimpal. Buk! Anjas memukul sama kuatnya hingga Robi terhuyung dan jatuh bersandar di mobil. Kenapa marah padaku, hah? Karena gugatan cerai itu? Tanya Anjas mempertegas dugaannya. Kurang ajar, berani-beraninya kamu meninggalkan Lily dalam keadaan seperti itu. Pengecut, balas Robi. Dia kembali menyerang Anjas sampai keduanya berakhir saling memukul satu sama lain. Bahkan memukul dengan sangat kuat sampai menimbulkan luka dan lebam yang begitu jelas. Terkadang Anjas yang tersungkur, lalu kemudian Robi pun jatuh sampai tak berdaya. Sudut bibir mereka telah sama-sama mengeluarkan darah segar. Kamulah yang pengecut. Aku tahu selama ini kamu mencintai Lily kan? Hah? Bentak Anjas. Rasa yang mengganjal di masa lalu akhirnya kini dia utarakan semua, sekaligus menjadikan Robi sebagai pelampiasan amarah dan takdir yang saat ini sedang membelenggu. Anjas tahu Robi juga mencintai Lily, namun Robi seolah berkorban dan mengalah padanya hingga tetap memendam rasa itu dan tidak mengutarakannya kepada sang istri. Sikap Robi yang seperti itu justru membuat Anjas muak, seolah Lily pun menaruh hati pada Robi namun terhalang karena sudah terlanjur memulai hubungan dengannya. Anjas benci pemikiran yang seperti itu, padahal dia yakin cinta Lily hanyalah untuknya. Meskipun Robi mengutarakan perasaannya, Lily akan tetap memilih dia. Baguslah kalau kamu tahu jika aku mencintai Lily, jadi cepat ceraikan Lily agar aku bisa menikahinya, balas Robi, dan kemudian dijawab oleh pukulan keras dari Anjas. Buk! Kurang ajar, geram Anjas. Sampai detik ini cintanya pada Lily masih tak berkurang. Satu-satunya yang membuat dia tidak tahan adalah anak itu. Buk! Keduanya terus saling memukul sampai babak belur. Terlebih tak ada pula orang yang melerai perkelahian mereka.
sampai sama-sama habis tenaga. Barulah perkelahian itu sedikit terjeda. Baik Anjas ataupun Robi kini telah terkapar di halaman rumah itu, sama-sama melihat langit yang masih nampak cerah meski sore nyaris menjelang. "Aku akan benar-benar menikahi Lily andai kamu menceraikannya," ucap Robi di antara sisa-sisa tenaga. "Sekarang aku tidak akan mundur," tambah Robi lagi. Sementara Anjas hanya mampu mengepalkan kedua tangannya kuat. "Aku tahu Lily memang sangat mencintai kamu, An. Saat sekolah dulu, Gisel menjadikan Gala sebagai suami masa depannya, dan Lily menjadikanmu sebagai suami masa depannya. Tapi sekarang kita semua sudah tumbuh dewasa. Bukan tak mungkin jika aku menggeser posisimu di hidup Lily," ucap Robi. Dia terus bicara di antara tenaga yang nyaris habis. Tubuhnya sudah lemas. Dan Anjas begitu betah dalam diamnya, dengan kepala yang tak berhenti untuk terus berpikir. Kehilangan Lily sama saja kehilangan separuh hidupnya, tapi bagaimana caranya agar dia bisa menerima anak itu? Hanya membayangkannya saja sudah membuat dia cemburu. Bagaimana bisa Lily mencintai anak yang bukan darah dagingnya? Selamanya jelas akan penghalang di antara mereka berdua. "Kenapa semua orang tidak bisa memahamiku?" batin Anjas. Dia pandang awan di atas langit sana yang nampak bergerak perlahan, begitu menenangkan, namun tak cukup membuatnya tenang. Karena nyatanya hati dia tetap terasa gundah. Anjas dan Robi masih terkapar di sana dalam waktu yang cukup, sampai akhirnya mereka lihat dua mobil masuk ke halaman rumah ini. Satu adalah mobil taksi, dan satu lagi adalah mobil milik Gala dan Gisel. Kedua orang itu sangat yakin jika seseorang di dalam mobil taksi itu adalah Lily. "Astaga," gumam Gisel. Betapa terkejutnya ketika melihat keadaan Anjas dan Robi. Gala pun segera menghentikan mobilnya dan sama-sama berlari mendekati dua orang itu. Karena Anjas nampak lebih parah, maka Gala dan Gisel lebih dulu memeriksa keadaannya. Lily yang terkejut pun langsung berlari juga. Melihat Anjas telah didatangi oleh Gisel dan Gala, maka dia mendatangi Robi, lengkap dengan wajahnya yang nampak begitu cemas. Dalam keadaan seperti itu, Robi tersenyum kecil, sementara Anjas hanya mampu menatap nanar istrinya yang menghampiri orang lain. "Astaga, kalian seperti anak kecil saja," kesal Gisel. "Ayo kita ke rumah sakit," ajak Gala. Dia bahkan langsung mengangkat Anjas untuk bangkit, membawa Anjas lebih dulu ke dalam mobilnya, lalu membantu Lily mengangkat Robi dan dia masukkan pula di dalam mobilnya. Saat itu Gala mengemudi dan Gisel duduk di sampingnya, sementara Lily duduk di tengah bersama Robi dan Anjas. Lily duduk di pinggir, dia berdampingan dengan Robi. "Li, apa kamu baik-baik saja?" tanya Robi, sebuah pertanyaan yang rasanya tak pantas untuk dia ucapkan, karena saat ini kondisinya lah yang lebih memprihatinkan dibanding Lily. "Pertanyaan macam apa itu? Lihat tubuhmu sendiri," balas Lily. "Maaf, aku tidak peka. Aku tidak tahu jika kamu terluka," balas Robi. Hingga seketika membuat suasana mobil itu terasa hening. Semua orang jelas tahu saat ini Robi sedang membicarakan apa. Bukan tentang perkelahiannya dengan Anjas, melainkan tentang keadaan Lily selama ini.
Giselle sudah kembali menangis. Dia menatap keluar jendela mencari kekuatan untuk tetap kuat. Tak ingin terlihat lemah dan membuat Lily makin merana. Sementara Anjas hanya mampu terdiam dan Lily sedang menikmati sesak yang semakin menguasai dada. "Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu," ucap Lily. Masih berharap semua orang belum tahu tentang kondisinya, karena Lily belum menceritakan semua itu pada teman-temannya. "Kamu wanita hebat, Lee. Kamu wanita yang kuat. Mama Meli sudah menceritakan semuanya pada kami," balas Robbie. Dan seketika itu juga air mata Lily jatuh semena-mena.